namanya Mas Nur yang sejak bayi itu sudah menderita, Allah berikan penyakit hidrosefalus, yaitu pembesaran di kepala, ada cairan. Itu sekarang usianya 27 tahun. Jadi beliau ini punya musibah yang sangat berat, sangat besar, tapi itu datangnya semua dari Allah, dan beliau ternyata sabar. Buktinya sampai sekarang masih bisa menghadapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, tetap ibadah kepada Allah meskipun banyak godaan-godaan dan sebagainya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini saya ada di rumahnya Ibu Tuti di Kelurahan apa nih Bu? Sekar Gadung, di perumahan Pesona Candi 2. Iya. Pesona Candi 2, Sekar Gadung, Kota Pasuruan. Saya kondisi sebenarnya kurang fit, masih flu nih Bu, masih flu, batuk. Tapi karena saya dapat informasi dari Mas Ferry, juga ada video kondisi di sini, kondisi jenengan yang sedang mendapat musibah. Akhirnya saya bismillah, nawaitu niat membantu saudara sesama muslim yang sedang terkena musibah yang cukup berat, cukup besar, yang mungkin kita semua tidak akan mampu menanggung beban musibah yang seperti dialami oleh Bu Tuti ini. Singkat cerita, sahabat Amazing Pasuruan, Bu Tuti ini punya anak namanya Mas Nur yang sejak bayi itu sudah menderita, Allah berikan penyakit hidrosefalus, yaitu pembesaran di kepala, ada cairan. Itu sekarang usianya 27 tahun. Jadi beliau ini punya musibah yang sangat berat, sangat besar, tapi itu datangnya semua dari Allah, dan beliau ternyata sabar. Buktinya sampai sekarang masih bisa menghadapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, tetap ibadah kepada Allah meskipun banyak godaan-godaan dan sebagainya. Nah, bisa diceritakan langsung Bu Tuti, mulai dari lahir kondisi Mas Nur itu seperti apa, sampai sekarang juga seperti apa. Nanti juga akan kita mohon izin untuk kita ambil videonya untuk kita sampaikan kepada sahabat Amazing Pasuruan, agar kita semuanya wajib peduli ketika ada saudara kita sesama muslim yang terkena musibah yang berat seperti ini. Maka disitulah ujian bagi kita, adakah hati kita ini tersentuh, adakah kita ini innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selagi hamba itu masih mau membantu, masih mau peduli kepada saudaranya. Nah, disinilah nanti beliau akan menceritakan. Monggo Bu, langsung mawon, mulai sejak kelahiran Mas Nur. Kelahiran anak saya, Monggo ngadep ke kamera.
langsung mau pun dengan bahasa terserah pun, Pak campur Jawa sebisa panjenengan pun. Kelahiran anak saya itu lahir tahun 95, melahirkan di Rumah Sakit Purut Pasuruan. Pada saat itu kontraksi, karena tidak ada biaya, akhirnya saya kontraksi lama sekali. Pertama di Wadi Waluyo karena ketubannya tidak pecah, langsung dibawa ke Rumah Sakit Purut. Setelah di Rumah Sakit Purut dikop, saya minta operasi. Enggak, dulu dikop dulu Bu, nanti lah ada apa-apa anak saya gimana. Enggak, wis dikop dulu. Ternyata enggak bisa keluar. Nah pada saat itu kan enggak ada Gus yang kayak sekarang di monitor itu di TV, USG enggak ada itu. Akhirnya Mungkin roto agak keras sedikit Bu. Akhirnya anak saya enggak tahu kalau kepalanya besar. Setelah itu dioperasi. Waktu itu suami saya kerja di Malang, izin ke bosnya hutang untuk biaya operasi itu. Pada saat itu kan zamannya Pak Harto ya, mahal sekali menurut saya Biaya operasinya. biaya operasi. Ada tetangga yang nguruskan melalui kepala desa, itu ditolak sama Rumah Sakit Purut. Akhirnya nggak jadi operasi. Tetap operasi, Tetap operasi. dengan bayar normal. Bayar normal waktu itu berapa juta saya lupa. Terus setelah dioperasi, nggak tahunya setelah lahir saya siuman, anak saya kepalanya sudah besar sekali dan matanya itu ke atas semua, jadi kayak bola neker, kedap kayak bola. Sejak lahir itu mungkin. Iya. Terus nggak tahu dirawat seperti apa, terus dikasih alat-alat di rumah sakit itu, kepalanya ini dikeroak gini. Nggak tahu setelah itu alhamdulillah sehat, boleh pulang. Setelah pulang masih seperti itu, obat-obat masih dari rumah sakit pada saat itu masih normal saja. Terus setelah itu ya saya rawat seperti biasa. Nah setelah itu lama-lama kok saya setiap periksa dokternya bilang ini tidak sampai 1 tahun, ini tidak sampai 5 tahun, sampai besar ini tidak sampai 10 tahun, bilangnya gitu. Akhirnya Maksudnya penyakitnya itu bisa sembuh? enggak, meninggal. Oh meninggal. Diperkirakan akan meninggal. Iya, meninggal enggak sampai 1 tahun ini pun anak ini meninggal. Ya. So, karena apa dok? Pokoknya enggak sampai 1 tahun sudah bilang gitu. Sudah divonis nggak Iya. sampai setahun akan meninggal. Meninggal. Tapi ternyata sampai sekarang masih panjang umur ya. Iya. Saya Terus usia berapa tahun ditinggal wafat bapak ini? ya bapaknya kan langsung kerja di Bali pada saat itu. Terus setelah di sana kena sampai sebentar diambil. Bapaknya sakit di Bali, ya, wafat. Waktu itu usia Mas Nur ini 4 tahun. masih usia 4 tahun ditinggal wafat ayahnya. Ya, terus ngoten-ngoten Hari ngoten apa? Nggih kula merawat sendiri Bu ini. Nggih, piyambak. Merawat sendiri sampai akhirnya bisa tinggal di Pasuruan ini ki griyane sinten Bu? Oh niki ngriyane tiyang Surabaya. Jadi beliau Nah, sekarang tinggal saya di rumah, disuruh hanya disuruh nempati saja ya, disuruh nempati sebuah rumah yang tidak dihuni milik orang Surabaya di Pesona Candi 2 ya. Nomor pinten? I4. Nomor I4 Pesona Candi 2. Nggih, lanjut. Nggih setelah niku nggih Kerjane jenengan apa Bu? Kula kerja setelah nggak ada bapaknya itu kan jualan. Dari Jualan. dulu ya jualan. Sebelum jualan tuh dulu kan sebelum muslim itu kan saya ngajar. Setelah saya muslim kan tidak diperbolehkan ngajar di tempat sana yang saya
Ya, jadi sebelumnya beliau ini Nasrani, Iya. Nasrani, terus kemudian mualaf masuk Islam, Iya. dan sekarang tinggal di perumahan Pesona Candi bersama dengan putranya namanya Mas Nur yang sedang sakit, dan saat ini usia Mas Nur sudah 27 tahun. Iya. Berarti beliau berjuang merawat anaknya sendirian tanpa suami yang wafat ketika Mas Nur usia 4 tahun. Beliau bekerja sendiri merawat anaknya, dan sekarang punya penyakit lagi yang beli obat sampai setiap 3 hari sekali. Iya. Gimana? Tiap tiga hari sekali itu harus minum obat Depaken. Obat Depaken namanya. Ya, Depaken itu untuk memperedah nyerinya di otak. Nyeri di otak ini mulai kapan? Sing terus jenengan biasa sampai kejang-kejang niku mulai kapan? Nggih, sampun niko saking kula teng Mas Ferry kan mboten cerita-cerita. Karena Nggih mulai kecil niku pun nggih. mboten Mulai nggih sing divonis dokter, oh ini ndak sampai lama, ini ndak sampai lama. Aku pun sering-sering kejang-kejang. Kejang-kejang. Ya. Terus obatnya jenenge Depaken. Itu obat yang cocok untuk Ya, Mas Nur. iya. Dulu pernah dikasih dokter obat untuk otaknya, itu malah parah kejang-kejangnya, saya lupa namanya. Malah parah. Itu cocoknya yang ini, yang harga murah. Ukurannya orang ada kan murah 150, kalau yang dulu hampir 500. Jadi, 150 itu obat untuk berapa hari, Bu? 3 hari. Untuk 3 hari. Jadi sekali. setiap 3 hari jenengan beli obat 150.000. 55. 155 jenenge obatnya Depaken. Depaken itu untuk obat kejang-kejang nggih. Iya. Nggih, mungkin ada yang ditambahkan malih, monggo. Napa malih, Bu? Iya, untuk demam, batuk. Terus saya Mas Nuri kalau misalkan ke kamar mandi atau keluar Saya jalan merawat sendiri. jalan batin sakit. Lumpuh, kakinya sudah Kakinya juga lumpuh. Tangannya yang satu sudah tidak fungsi. Nah, mangke kalau tinggali Bu nggih. Nggih, monggo, Nggih. monggo di video. Nggih. Kakinya tinggal tulang-tulang saja. Insyaallah. Nggih. Ya, siapa saja yang bagi para dermawan yang mau Nggih. menyumbang anak saya, monggo. Baik sahabat Mesing Pasuruan, saya sudah dapat informasi ini sebelumnya dari Mas Ferry, teman saya, sehingga saya ke sini untuk memastikan, sekaligus tadi saya sudah memberikan bantuan sedikit semampu saya, dan saya mengajak kita semuanya, saya mengajak kepada Anda semuanya yang punya kelebihan harta untuk mana kosomalun sodakotun bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Masa tak percaya nang Kanjeng Nabi, tidak akan berkurang. Al-kamakol ya, harta yang disodakokan bal yasdad bal yasdad bal yasdad, tetapi akan bertambah dan akan bertambah melalui jalan yang kita kadang-kadang tidak tahu. Nah, untuk itu, untuk bagi Anda yang mungkin tersentuh hatinya, bisa berdonasi untuk beliau, bisa dikirim ke nomor rekening Mas Ferry yang selama ini merawat, yang sering ngasih bantuan dan sering ngasih sembako, kirim ke sini, Iya. Mas Ferry nanti bisa dicantumkan di rekeningnya, yang itu nanti langsung bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Mas Nur, termasuk kebutuhan obat 155.000 setiap 3 hari sekali. Itu harus ada, karena kalau tidak ada obat itu kejang-kejang, Bu. Kejang-kejang. Kejang dan mengeluarkan cairan dari telinga. Mengeluarkan cairan dari telinga. Iya. Baik sahabat Mesing Pasuruan, ini kisah nyata. Ini kisah nyata, saya menyaksikan sendiri, saya membuktikan sendiri, saya datang sendiri ke rumah beliau ini, yang rumahnya orang sebenarnya, karena beliau tidak punya rumah, disuruh nempati di sini. Beliau punya musibah besar, diberikan cobaan besar, ujian besar, anak yang mulai sejak bayi menderita penyakit yang cukup berat, dan beliau menanggung biayanya sendiri tanpa seorang suami, bekerja sampai sendiri. hutangnya banyak. Sampai hutangnya banyak. Nanti hutangnya ini mudah-mudahan bisa segera dilunasi juga, karena hutangnya ini juga riba juga, rentenir. Mudah-mudahan nanti bisa dilunasi. Tapi kita sekarang malam hari ini kita fokus bagaimana membantu Mas Nur yang sedang dalam kondisi yang sakit, yang mudah-mudahan nanti ada kepedulian dari sahabat Mesing Pasuruan.
Baik, itulah sahabat Meseng Pasuruan. Mudah-mudahan kepedulian kita dicatat oleh Allah sehingga Allah juga peduli kepada kita, dan mudah-mudahan menjadi amal kita semuanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampun Bu Tuti ngoten nggih. Jadi ini kisah nyata sekali lagi Bu Tuti yang merawat anaknya Mas Nur. Bisa diambil videonya Mas Nur. Monggo, Mas. Kondisinya. Jadi nggak bisa jalan Bu nggih. Nggak bisa kamar mandi digendong. Enggak kuat. Nggak kuat Bu. Enggak kuat. Berarti Di tempat sudah. Prok. Insyaallah. Nggih. Mas Ferry. Mas, Mas Ferry. Ayo, yang bareng ya, Mas. Mas Ferry. Mas Ferry pisan. Ayo Mas. Barengi Mas. Iya. Bareng ya. Iya, melu barengi melu. Bro, Mas Ferry gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Nur, masyaallah. Ini ku dibukaan ini. Nggih. Celana ini tuh. Masyaallah. Nggih. Saya Bu, Nggih. fisiknya seperti ini. Oke, padang, masya Allah. Disoting masuk TV Tuh. Mas ya. Loh, ayo dilihat Kesana. Pun cekap Bu, sampun. Mboten apa, mboten apa. Sampun cekap. Enggak, jangan takut, enggak boleh takut. Enggak boleh. Sampun cekap. Loh, apa ya? Ini supaya ini lurus nak, lurus. Nah, ini enggak fungsi, ini tangannya ini enggak fungsi. Mas Nur, sabar Mas Nur nggih. Sabar Mas Nur. Sabar Mas Nur, masyaallah. Niku kepalanya Sabar berat Mas sangat, Nur. niku kepalanya berat sangat, mboten kiat dulu. Insyaallah diganti kejembaran di dunia Bu. Dan mboten teng dunya pasti teng akhirat mboten gantos Bu. Nggih. Syukur sabar, tetap sholat, tetap ibadah. Tetap eling teng Gusti Allah pun sampai ngersula teng Gusti Allah. Monggo lele mancan nggih, selawatan nggih. Masya Allah, Masya Allah. Iku pun ngerti panas. Hujan. Alhamdulillah. Penting Mas Nur maaf. Mas Nur ya, sehat ya. Insyaallah. Mboten perut sehat. Sampun, alhamdulillah kula. Teng apotek wingi tumbas Nggih. obat nggih. Nggih. Padangnya. Baik, saya pikir sampun cekap Bu, sudah cukup. Nggih. Mudah-mudahan segera ada kepedulian dari saudara-saudara kita sesama muslim. Bahkan kalau urusan kemanusiaan lintas agama, dari mana saja, kalau urusan kemanusiaan ayo hati kita tergerak untuk ikut peduli dengan kondisi saudara kita yang sedang mendapat musibah, Bu Tuti, wabil khusus Mas Nur yang sudah 27 tahun mendapatkan ujian yang begitu besar. Nggih. Sampun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.